Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, setiap hari kita berdoa, kita menengadahkan tangan, meneteskan air mata, berharap Allah mengabulkan doa kita. Tapi pernahkah Anda merasa doa sudah sering dipanjatkan, namun jawaban tak kunjung datang? Bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena ada penghalang yang membuat doa itu tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, ternyata bukan hanya isi doa yang penting, tetapi juga siapa yang berdoa. Dari hati seperti apa doa itu datang. Di video kali ini kita akan membahas 5 golongan manusia yang doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin salah satunya adalah kita. Maka tonton sampai akhir, karena di bagian penutup nanti kita akan berdoa bersama, memohon agar doa-doa kita selalu dikabulkan dan hati kita dibersihkan dari penghalang yang membuat doa tertolak. Namun sebelum masuk ke pembahasan utama, saya sarankan silahkan menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, golongan yang pertama adalah orang yang makan dari yang haram. Inilah penghalang pertama yang paling besar. Makanan, minuman, atau harta yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki yang bepergian jauh, rambutnya kusut dan berdebu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, Ya Rob, Ya Rob. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan dengan sangat jelas betapa pentingnya menjaga sumber rezeki kita. Mungkin seseorang tampak rajin beribadah, bahkan berdoa setiap malam. Tapi jika ia masih menikmati rezeki yang berasal dari hasil curang, korupsi, riba, atau menipu, maka doa itu seolah tertahan di langit, tidak naik ke hadapan Allah. Saudaraku, doa itu tidak hanya keluar dari mulut, tetapi juga dari hati yang bersih dan rezeki yang halal. Karena Allah Maha Suci dan hanya menerima yang suci. Golongan yang kedua adalah orang yang memutus silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, masuk surga saja terhalang, apalagi doa. Silaturahmi bukan hanya soal datang ke rumah saudara, tetapi juga menjaga hubungan hati. Berapa banyak di antara kita yang menyimpan dendam pada keluarga sendiri? Berapa banyak yang enggan memaafkan hanya karena perkara dunia? Padahal memaafkan bukan berarti kalah, tetapi menang di hadapan Allah. Sungguh, doa orang yang hatinya masih dipenuhi kebencian sulit menembus langit. Maka sebelum berdoa, bersihkan dulu hati kita dari rasa dendam dan sakit hati.
karena Allah tidak akan mendengar doa dari hati yang keras. Golongan yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Saudaraku, inilah dosa besar yang sering diremehkan, durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak orang berdoa siang dan malam, berharap diberi rezeki, jodoh, atau kesembuhan. Tetapi lupa, mungkin orang tuanya pernah menangis karena ucapannya, atau merasa sakit hati karena sikapnya. Subhanallah. Bagaimana mungkin doa bisa menembus langit jika restu dari bumi, dari ayah dan ibu belum kita dapatkan? Jika hari ini kita merasa doa belum dikabulkan, cobalah datang kepada orang tua kita, cium tangan mereka, dan mintalah doa mereka. Karena doa orang tua adalah jalan tercepat menuju keberkahan hidup. Golongan yang keempat adalah orang yang lalai dalam sholat. Saudaraku, sholat adalah tiang agama, penghubung antar hamba dengan Tuhannya. Namun bagaimana bisa seseorang berdoa meminta pertolongan, sementara ia melalaikan panggilan Allah 5 kali sehari? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Sholat bukan sekedar gerakan, tetapi bukti cinta dan ketaatan. Kalau kita sibuk meminta, tetapi lupa untuk menghadap, maka disitulah letak ketidakseimbangan seorang hamba. Jadi sebelum banyak berdoa, perbaikilah sholat kita. Jika sholatnya rusak, maka doanya pun lemah. Golongan yang kelima adalah orang yang zalim dan tidak mau bertaubat. Allah Maha Adil, tetapi Dia tidak akan mendengar doa orang-orang yang menzolimi sesama, baik itu menipu, mencaci, menghina, atau mengambil hak orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa orang yang terzolimi akan dikabulkan, sekalipun ia seorang pendosa. Hadis riwayat Ahmad. Sebaliknya, doa orang yang menzolimi akan tertolak sampai ia mengembalikan hak orang yang telah diambil dan meminta maaf kepada yang disakiti. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan tunggu nanti. Segera bersihkan diri dari kezaliman sekecil apapun. Karena selama ada hak orang lain di pundak kita, doa akan tertahan seperti burung yang kehilangan arah. Sobat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, berikut ini adalah cara agar doa kita diterima Allah. Setelah mengetahui penghalangnya, mari kita pelajari cara membuka kembali pintu langit agar doa kita diterima Allah. Cara yang pertama adalah halalkan rezeki kita. Pastikan setiap makanan, pakaian, dan harta kita bersih dari yang haram. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan orang lain.
memaafkan lebih mulia daripada membalas dendam. Yang ketiga adalah berbaktilah kepada kedua orang tua, karena doa mereka bisa mengubah takdir. Yang keempat, perbaiki sholat. Jadikan sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan. Yang kelima, bertaubat setiap hari. Karena hati yang bersih adalah tempat terbaik bagi doa untuk tumbuh. Sobat menebar kebaikan Islam yang dirahmati Allah, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Setiap doa yang kita panjatkan pasti didengar. Hanya saja Allah menundanya karena Ia tahu waktu yang terbaik, atau Ia menggantinya dengan sesuatu yang lebih indah. Yang terpenting, pastikan tidak ada lagi penghalang antara kita dan Allah. Sebelum video ini kita akhiri, mari kita tundukkan hati kita. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah setiap doa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari kesombongan dan kedengkian. Jadikan kami hamba yang ikhlas dan rendah hati di hadapan-Mu. Ya Allah, bukakan pintu langit bagi doa-doa kami. Sehatkanlah tubuh kami. Luaskan rezeki kami, dan jadikan setiap langkah kami sebagai jalan menuju ridho-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya hanya di channel Menebar Kebaikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.